kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setiamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan rendah hati di hadapan-Mu. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan
Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 51 1 hingga 18. Mazmur 51 ayat 1 sampai 18. Di bawah tajuk pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku sentiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sahajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajar jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus
menurut Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga 11. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Inilah Injil Kristus. Salam saudara dan saudari, puji Tuhan karena kita dapat mengadakan kebaktian Hari Rabu secara talian. Pada kali ini adalah ibadah yang berbeza daripada sebelumnya, di mana kita hanya bersama melalui talian sahaja. Dan pada kesempatan ini juga Padi mengucapkan selamat mengikuti ibadah Hari Rabu kepada Anda semua. Baiklah, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada malam ini, saya ingin membawa kita semua di dalam doa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan karena pada malam ini adalah malam yang sangat penting di mana kami mengikuti ibadah Hari Rabu. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan yang siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah ini. Dan juga secara khususnya mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam ini. Urapilah kami semua, dimanapun kami berada. Tuhan yang menjamah, Tuhan mengurapi. Dan khususnya kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pada malam ini, urapilah hamba-Mu ya Tuhan. Bela Engkau yang memakai hamba-Mu. Lidah hamba-Mu Tuhan Engkau urapi, Engkau jamah. Supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji dan mulialah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya ingin mengungsikan kepada kita yang membawa tema makna Hari Rabu bagi orang percaya. Mari kita lihat bersama saya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara dan saudari, Hari Rabu Abu adalah satu upacara yang sangat penting bagi seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Mengapa? Sebab Hari Rabu Abu ini adalah hari pertama masa pra-Paskah yang menandai kita memasuki musim 40 hari, yaitu puasa. Jadi pada malam ini adalah malam yang sangat penting kepada kita semua. Itu sebabnya kita harus hadir atau mengikuti ibadah kebaktian Hari Rabu Abu supaya kita dapat memahami mengapa kita berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tetapi sebelum itu, malam ini kita akan belajar dan supaya kita lebih memahami makna Hari Rabu Abu bagi orang percaya. Mungkin kita berfikir bahwa kita datang ke gereja mengikuti ibadah Hari Rabu Abu adalah untuk meminta tanda salib sahaja, atau mungkin kerana sebagai satu persyaratan sebelum berpuasa. Tetapi apa yang sangat penting di sini adalah kita harus memulai sesuatu sebelum kita memasuki musim puasa. Dan kita mau supaya Hari Rabu Abu itu adalah sesuatu yang membawa satu makna penting kepada kita. Supaya kita lebih memahami kenapa kita mengikuti atau menghadiri kebaktian Hari Rabu Abu setiap tahun. Mungkin saudara dan saudari seringkali mendengar firman Tuhan yang dikhotbahkan setiap tahun mengenai kebaktian Hari Rabu Abu. Tetapi saya percaya bahwa pada malam ini ada sesuatu yang sangat penting atau message daripada firman Tuhan, daripada Tuhan untuk kita semua, supaya kita lebih menghayati lagi, lebih mendalami, memahami makna Hari Rabu Abu ini. Maksud saya adalah mengenai abu itu, supaya kita faham apa itu salib dan juga apa itu abu, mengapa kita menggunakan salib bukan menggunakan tanda yang lain. Tetapi saya percaya bahwa ya kita semua ya mau memahaminya supaya kita dapat mengikuti ibadah ini dengan lebih baik lagi. Saudara dan saudari, pada malam ini ada dua perkara yang saya ingin kongsikan kepada kita semua. Hal yang pertama ialah kita dicipta daripada debu tanah. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa kebaktian Hari Rabu Abu ini adalah sangat penting? Kita tidak boleh mengabainya atau skip atau tidak mau mengikuti acara ini. Kenapa? Sebab saya memberi satu alasan di sini adalah ia mengingatkan kepada kita
bahwa kita dicipta daripada debu tanah. Buktinya adalah di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 menjelaskan kepada kita, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, kita lihat di sini ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Ya, Allah membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri, ya. Nah, saudara bayangkan bahwa debu tanah itu adalah najis, kotor. Tetapi saudara bayangkan bahwa Tuhan Allah ya sanggup melakukannya. Karena ini adalah rencananya. Karena ini adalah rancangan Tuhan. Ya, Dia membentuk manusia itu dari debu tanah. Kenapa bukan pasir atau sebagainya? Nah, saudara dan saudari, bila kita mengikuti kebaktian hari Rabu Abu ini, seringkali para hamba Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini dicipta berasal daripada debu tanah. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, kita bercakap tentang kematian ya. Apabila seseorang itu meninggal dan dia dikubur kembali ke tanah, dan akhirnya itu ya semuanya menjadi reput, musnah, dan kembali menjadi tanah. Nah, ada juga yang dibakar dan ada itu debu. Nah, saudara dan saudari, ya, ini kita perlu jelas, kita perlu tahu di sini bahwa apabila kita menghayati, kita merenungi sedalam-dalamnya tentang makna hari Rabu Abu ini, maka ini menyadarkan kita, menginsafkan kepada kita siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, segala kesombongan, segala keangkuhan kita, kemegahan kita itu sebenarnya di hadapan Tuhan adalah sia-sia. Dan kita harus menyadari bahwa ya Tuhanlah yang menciptakan kita, membentuk kita daripada tanah. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan ya menghargai, Tuhan mengasihi, Tuhan ya menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Kita lihat ayat yang seterusnya di mana Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara dan saudari, ya kita bersyukur ya karena ya nafas ataupun ya kehidupan yang ada pada kita. Ya, kehidupan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kehidupan kepada setiap kita. Dan itu sebabnya kita harus sadar bahwa kita hidup, ya kita bergantung kepada kuasa Allah. Jadi saudara dan saudari, kita memiliki kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi apabila kita ya merenungi hal ini, saudara dan saudari, kita menyadari, kita mengetahui bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Karena kita dibentuk, kita dicipta oleh Tuhan. Nah, saudara dan saudari, itu adalah perkara yang pertama yang kita mau melihat tentang Abu. Nah, saudara dan saudari, perkara yang seterusnya, hal yang kedua adalah Abu menandakan pertobatan. Mari kita lihat di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari
singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Saudara dan saudari, hal yang kedua yang kita mau melihat di sini mengenai abu. Saudara, di dalam perjanjian lama, abu ini ya seringkali digunakan sebagai masa perkabungan, di mana mereka meletakkan abu di atas kepala mereka. Ini menunjukkan betapa sedihnya mereka. Dan juga selain daripada itu, juga abu ini juga digunakan juga sebagai satu pertobatan, penyesalan. Mungkin karena mereka telah melakukan kesalahan atau dosa kepada Tuhan. Jadi saudara dan saudari, abu yang digunakan di dalam perjanjian lama itu ya mereka gunakan sebagai ya satu tanda lambang yang menggambarkan isi hati mereka di hadapan Tuhan. Mereka meletakkan abu di atas kepala mereka dengan harapan supaya kemurkaan Tuhan reda terhadap manusia. Tetapi saudara dan saudari, apa yang kita melihat tentang abu ini di dalam kehidupan kita? Sudah pasti bahwa orang melihat abu ini satu hal yang najis, kotor. Dan itu juga dibayangkan keadaan manusia yang berdosa. Abu itu juga sebagai satu kiasan yang melambangkan bahwa manusia itu tiada makna. Tetapi apabila kita datang kepada Tuhan dan merendahkan hati kita, kita mengakui dosa kita, kita bertobat atas kesalahan kita, masa lalu kita, maka Tuhan dengan kasih setianya akan mengampuni kita, akan membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Jadi bagaimana kita bebas daripada lumpur dosa, daripada kuasa kegelapan yang menguasai kehidupan kita selama ini, adalah kita harus datang kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita harus tunduk dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Seperti keadaan orang yang berkabung, yang menyesali. Mereka di perjanjian lama itu mereka meletakkan abu di atas kepala mereka. Ini satu gambaran yang sungguh-sungguh hati mereka. Mereka mengharapkan Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihani mereka, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Jadi saudara, pada malam hari ini, di mana bahwa kita diingatkan. Yang pertama kita diingatkan bahwa kita ini berasal daripada debu tanah. Jadi kita ingat siapa pencipta kita. Berarti kita harus sentiasa ingat pencipta kita. Kita harus ingat siapa pencipta kita, yaitu Allah kita yang berkuasa. Dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia berkuasa memimpin kehidupan kita, masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Berarti kita harus mengizinkan Tuhan yang memimpin, yang memerintah di dalam kehidupan kita, mengatur kehidupan kita. Dan juga ya abu mengingatkan kepada kita tentang pertobatan, penyesalan, ya pengakuan dosa. Biarlah pada musim puasa ini yang akan datang, kita akan memulakan puasa kita pada tanggal 21 hari bulan Februari ini. Jadi saudara dan saudari, mari kita siapkan hati kita secara pribadi, berdoalah agar Tuhan ya memberi kekuatan, berikan kita hati yang siap untuk berpuasa. Saudara, juga pada malam hari ini kita datang dalam ibadah ini, mengikuti ibadah ini, di mana Anda akan menerima tanda salib dengan menggunakan abu. Dan ini sebagai satu lambang, sebagai satu peringatan kepada kita bahwa kita ini
adalah berasal dari debu. Seperti yang akan diungkapkan, ada kata-kata yang akan diungkapkan kepada Anda apabila Anda menerima tanda salib. Ungkapan yang akan diucapkan kepada Anda ialah, ingatlah bahwa Anda dicipta daripada debu, maka Anda akan kembali menjadi debu. Jadi saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mendorong supaya kita sama mengambil masa sepanjang malam ini berdoa, kita merenungi di hadapan Tuhan. Rendahkanlah hati kita, bukalah hati kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan lakukan sesuatu kepada kita untuk melalui musim puasa, seperti mana Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Dia dicobai, dan kita juga mengikuti teladannya berpuasa. Dan kita jangan takut, jangan khawatir akan pencobaan, ujian, karena Tuhan kita sudah melalui ujian pencobaan di padang gurun dan dia menang. Dan sebab itu saudara dan saudari, kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin kita di dalam puasa dan doa. Jadi saudara dan saudari, apabila kita masuki musim puasa dan doa, kita tidak hanya berpuasa atau menahan diri daripada tidak makan ataupun mengurangkan pemakanan kita, tetapi sangat penting adalah berdoa. Saya seringkali ingatkan kepada anak-anak kita, saudara dan saudari kita, tentang doa. Kita mengambil peluang pada musim puasa ini, kita datang menyerahkan hidup kita, kita mengakui segala dosa-dosa kita mau Tuhan memulihkan hidup kita, dan kita mau supaya Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita maupun di dalam keluarga kita. Jadi saudara-saudari, pada malam hari ini ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena dapat mengungsikan firman Tuhan ini kepada kita semua, dan saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan bersedia untuk mengikuti doa dan puasa atau mengikuti puasa ini, karena ini adalah satu peluang yang baik bagi kita sebagai orang percaya. Jadi saudara, terima kasih untuk perhatian Anda, firman Tuhan yang dikongsikan kepada kita semua secara pribadi, padri, keluarga, dan kita semua. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa agar Tuhan melakukan perkara yang hebat di gereja Sumur Hidup Kuala Penyu, dan juga Saint Andrew Membakut Menumbuk. Kita berdoa supaya pada musim puasa ini Tuhan melakukan perkara yang besar, ajaib kepada kita semua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena firman Tuhan sudah dikongsikan kepada kami semua. Kami berdoa, dan pada malam ini Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami secara pribadi. Apabila kami menerima tanda salib dengan menggunakan abu, biarlah itu menjadi satu peringatan kepada kami, menyadarkan kepada kami, ya Tuhan, ampuni kami, kesombongan kami, dan juga pengabaian kami, tidak mementingkan Tuhan dalam hidup kami, atau kami tidak mengikuti arahan atau perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali melanggar perintah Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dan kami berdoa Tuhan siapkan kami untuk menghadapi musim puasa ini. Kami berdoa supaya selepas ini kami mempunyai satu semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk menjalankan puasa dan doa di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpuji dan mulia namamu, dalam nama Yesus. Amin. Mazmur 51 ayat 1 hingga 18. Jemaat Tuhan, mari kita membaca secara berbalas-balas. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud.
ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau, sejalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan kerana selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lepaskanlah aku dari hutang dara, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya, sebagai peringatan akan aku." Bersama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Bersama, kami tidak datang ke mejamu, oh Tuhan yang berbelas kasihan, berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah mejamu. Tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu, kurniakanlah kami Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu Yesus Kristus dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin. Jemaat Tuhan, pada malam ini kita akan melaksanakan satu upacara yang sangat penting semasa perjamuan suci dijalankan. Dalam masa yang sama, menanda salib dilakukan di dahi dengan menggunakan abu. Jadi saya meminta kepada semua jemaat supaya sediakan hati Anda untuk menerima tanda salib ini. Sebelum kita menerima tanda salib ini, terlebih dahulu Padri akan berdoa untuk Anda semua dan juga untuk upacara yang akan dijalankan pada malam ini. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami mengingatkan diri kami bahwa kami ini dicipta daripada debu. Dan biarlah kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dan apabila kami menerima tanda salib ini pada dahi kami, biarlah kami bersedia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah melalui upacara ini kami semua menghayatinya secara pribadi, dan kami juga mahu supaya biarlah dalam kehidupan kami telah serahkan seluruh hidup kami. Apapun yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan yang telah membebaskan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Anda akan menerima tanda salib dengan ucapan yang akan Padri ucapkan pada malam ini, dan ucapan ini juga akan digunakan oleh ketua keluarga yang menjalankan tugas ini. Ingatlah bahwa Anda dicipta daripada debu, maka Anda akan kembali menjadi debu. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Datanglah sebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung